Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Erlangga. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang membuat website ini. Yang kelompok ini yang beranggotakan saya sendiri, Dava Erlangga. Yang kedua ada Farzi Nazwan Aulia, dan yang ketiga itu ada Muhammad Divanka Nasution. Sebelumnya saya minta izin kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Roli. Izin Pak untuk menjelaskan ini, untuk saya menjelaskan web yang kita buat ini Pak. Pertama-tama ini adalah tampilan awal user ketika membuka web yang kita buat ini. Itu ada seperti biasa pada umumnya ya, web ada ini ada nama atau judul, terus ada button seperti biasanya lah ya. Terus ketika di scroll ke bawah itu ada beberapa produk yang dimana produk ini itu bisa dipencet atau bisa dilihat lebih dalam detailnya gimana gitu dari produk ini. Ini ada salah satu produk yaitu risol sayur. Nah, jadi ini ada button daftar untuk pesan. Jadi web yang kita buat ini adalah web yang dimana ketika user masuk itu dia bisa melihat webnya tanpa harus membeli. Dan ketika dia membeli, dia diharapkan untuk login terlebih dahulu. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika user ingin membeli, contoh ia ingin membeli risol sayur ini, terus mencet daftar untuk pesan ini. Nah, ini adalah buat akun, tampilan buat akun. Dan kebetulan saya sudah ada akun yang saya buat. Nah, ini dia akun yang saya buat. Saya masukkan dulu. Contohnya seperti ini, ada password. Nah, sebentar. Oh, salah, maaf. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari user. Nah, dan ketika user ingin membeli, misalnya contoh dia membeli produk, misalnya user ingin membeli risol. Contohnya misalnya dia membeli risol ini, risol ragut. Ragut, terus dia pesan sekarang, pencet sekarang atau tambah ke keranjang pun bisa. Misalnya bisa pesan sekarang biar langsung masuk. Nah, ini bagian checkoutnya ya. Full name ini bebas, nama pembeli. Terus ini ada nomor 08 bla 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 ya, contoh saja. Address atau alamat ini kita buat di kisaran, contohnya kisaran. Oke, sudah. Setelah itu confirm untuk order. Ini sudah masuk ya, sudah masuk. Dan ini data ini akan ke admin. Kebetulan di sini juga ada status menunggu. Nah, jadi kita akan tampilkan dashboard si adminnya. Nah, ini saya logout, terus saya login kembali. Login untuk adminnya saya sudah buat ya. Ini dia akunnya. Oke, kita masuk. Nah, ini admin panelnya ya, dashboard admin, nom siup admin. Nah, ini tadi yang dibeli sama si customer 19 Januari ya, sesuai sama tanggal sekarang, dan totalnya 3.000. Statusnya pending karena belum diganti. Nah, ini ubah status kalau
makanannya sudah selesai gitu. Misal kita sudah komplit atau sip, ya kita buat saja ya komplit, kita buat komplit lah ya. Sebentar, ini saya buat komplit. Nah, oke, terus update status. Sukses, status pesanan berhasil diubah dari pending ke komplit. Di sini saya akan menampilkan apa saja sih keunggulan dari dashboard admin yang kita buat ini. Ya, dashboard admin yang kita buat ini tuh untuk sistemnya bisa dibilang simple ya, tidak terlalu susah-susah gitu. Terus ini ada orders ya, tampilan orders yang sudah siap lah. Kalau dalam katanya yang sudah siap, ada yang belum siap, ada yang cancel gitu. Terus di sini ada user atau akun-akun user yang sudah login. Nah, terus di sini ada leads, CRM leads. Jadi ini adalah ketika user ingin menanyakan sama si admin, dia bisa tanyakan langsung. Contohnya ini saya logout dulu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ke kontak. Kalau dia ingin menanyakannya, bisa kemari tanya ke admin. Ada promo atau kesalahan dalam pengiriman, itu bisa. Itu akan tampil di dashboard admin ya. Ini saya akan mencoba untuk login lagi ke akun admin. Sebentar. Nah, ini. Terus di sini juga ada yang namanya CRM banner. Jadi tadi kalau kita lihat di depan tadi tuh ada yang namanya tuh kayak seperti CRM banner. Nah, itu bisa diganti ya, judulnya, promo atau deskripsinya, dan juga link tombolnya itu bisa diganti ataupun dihilangkan dari tampilan user pun juga bisa. Mungkin itu saja sih bagian dari admin ini. Contoh, semisal kalau kita lihat, misalnya ini aktif CRM. Ini kalau dihilangkan, di bagian user itu akan menghilang. Ada bagian banner yang menghilang. Ini saya coba untuk logout. Nah, ini. Nah, tadi di sini di bawah daily batch ini ada banner. Itu tombolnya itu adalah tombol yang tadi di admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kodenya. Nah, di sini saya menggunakan frameworknya itu Laravel, dan untuk CSS-nya saya menggunakan Tailwind, dan saya juga dibantu oleh beberapa AI yang pertama itu ada GPT sebagai penulis kode gitu. Kalau saya tidak tahu, saya tanya ke GPT, dan untuk tampilannya saya menggunakan Tailwind, atau Tailwind itu dari si CSS juga, tapi saya mengambil si Pine UI. Nah, Pine UI. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian folder-folder yang kita punya, yaitu ada yang namanya Nah, itu ada home blade atau tampilan utamanya pada web yang kita buat ini. Nah, ini dia tampilan utamanya. Terus ada dashboard, ada kontak, dan ada about. Terus ini ada produk ya, dan ini ada indeks atau tampilan awal pada si produk. Ketika user memencet produk, maka akan tampil si indeks. Nah, ini indeks dari si produk, maka akan tampil seperti ini, beberapa produk-produk gitu yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan efek shimmer yang saya gunakan. Kebetulan saya
lagi belajar gimana caranya membuat efek-efek shimmer. Nah, ini ada efek shimmer ya, saya terapkan pada produk gitu. Efek shimmer itu apa sih? Efek shimmer itu adalah ketika web ini itu di refresh, itu akan card ini itu akan berbentuk kerangka, bisa dibilang namanya kerangka. Ini saya coba untuk refresh. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah efek shimmer atau bisa dibilang seperti kerangka. Jadi data yang di reload itu tidak, ini setahu saya, pendapat saya, data yang akan ditampilkan itu tidak akan nge-lag atau lambat pada web yang kita buat ini. Selanjutnya ada seperti biasa ya, ada partials. Kalau partials ini menurut saya buat ini adalah bagan-bagan. Ada yang bagan sidebar, bagan-bagan pada web. Yang pertama itu ada sidebar, ada navbar, home section, header, footer, dan alert. Terus ada pack. Ini adalah FAQ, fake, kontak, tentang. Ini yang ada di sini ya, kontak, tentang gitu. Ini saya coba untuk mencet tentang. Nah, ini dia tentang. Nah, seterusnya ada orders. Ini tampilan yang tadi ya, tampilan orders, ada index dan show blade. Terus ini ada layouts, ada admin, app, Guest ini seperti ini. Sebentar. Oke. Ini tidak saya pakai ya, layouts. Dan ini juga tidak saya pakai. Ini bawaan dari si Blade. Nah, dikarenakan saya menggunakan Breeze, saya menggunakan login Breeze. Nah, ini saya menggunakan login Breeze, dan dari itu saya menggunakan npm run dev. Nah, untuk menampilkan npm run dev ini kita perlu menginstal yang namanya itu adalah Node.js, karena Breeze ini menggunakan Vue ya, itu yang saya tahu, atau itu bagian dari CSS juga. Jadi kalau kita tidak mengaktifkan npm run dev ini, maka tampilan si login ini itu akan, CSS-nya itu akan berantakan gitu. Seterusnya itu ada yang namanya tuh checkout. Itu ada checkout ya, tampilan checkout, ada index, ada cart. Terus ini di bagian admin ya. Nah, di bagian admin ini ada layouts, atau ini tuh bisa dibilang seperti CRM-nya lah ya, iklan-iklan pada web yang kita buat ini. Terus ada orders, detail blade, settings, produk. Ini ada user, edit dan hapus lah ya di admin gitu. Seterusnya saya akan menampilkan database. Tabel-tabel apa saja sih yang kita gunakan gitu. Sebentar. Maaf. Nah, ini maaf sedikit lama ya. Tabel yang kita gunakan itu ada user, ada site setting, ada produk, ada orders, ada layouts, ada chats, dan ada address. Dan yang lainnya ini adalah bawaan dari si Blade, bawaan dari si migrationnya si Blade gitu. Di sini kebetulan juga pada web ini, sebentar, ini saya login dulu ya. Kebetulan pada web ini saya menggunakan chatbot gitu. Sebentar, ini saya tampilkan. Nah, ini. Nah, itu di bawah
kalau teman-teman lihat sini ada chatbot. Jadi chat ini itu bisa menanyakan ke admin ya, apa aja yang tentang produknya, apakah ada result ini, apakah masih ada, apakah bisa diantar gitu. Silakan bisa ditanyakan pada chatbot ini. Dan untuk web ini juga sudah responsif ya di berbagai media, mau itu laptop atau itu handphone. Sebentar. Nah, ini sudah responsif. Nah, ini kita buka bagian home. Sebentar. Nah, ini pada bagian home-nya ya. Nah, efek shimmer pun juga mengikuti dari responsif ini gitu. Nah, terus kita mencoba untuk ke produk, semua produk ya nih. Sebentar. Nah, ini dia efek shimmernya ya. Ini produk-produknya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon izin kalaupun ada salah dalam penjelasan atau dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.